Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabarnya hari ini? Gimana, sehat kan? Semoga kita semua selalu sehat ya nak. Kita dan keluarga kita semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa setiap hari. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau dapat pula diartikan sebagai satu bagian dari beberapa bagian yang sama atau satu bagian dari satu unit tertentu. Nah, di sini ada contoh dari pecahan ya nak. Ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, 1/10, 1/8, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa ini biasanya ditulis dengan simbolnya seperti ini, 2/5. Dibaca 2/5. Lalu yang kedua ada pecahan campuran. Contohnya seperti ini lambangnya, 3/2/5. Dibacanya 3/2/5. Lalu yang ketiga ada pecahan desimal. Contohnya seperti ini, 2,5. Dibaca 2,5. Lalu yang keempat ada pecahan persen. Ini lambangnya 12%, lalu dibaca 12%. Selanjutnya, pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, seperti ini misalnya. Ada satu bagian kue, lalu dia dipotong nih. Ada yang bagian 1/4 dan ada yang bagian 1/2. 1/4 ini untuk mencapai nilainya sama besar dengan 1/2, berarti harus berapa potong 1/4-nya? Kira-kira? Ya, harus 2 potong. Kenapa 2 potong? Karena kalau 1 potong aja dia segini, maka untuk menyamai besarnya dengan 1/2, maka diperlukan 1/4 bagian lagi agar dia setara dengan 1/2. Ya, selanjutnya adalah contoh dari pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada satu gambar pizza yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar, sehingga satu bagiannya itu bernilai adalah 1/8. Lalu ada satu lagi pizza yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dan satu bagiannya itu bernilai 1/4. Nah, selanjutnya 2 potong pizza pertama itu sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza kedua. Maksudnya adalah, nih di sini kan 1/8 segini ya bentuknya, bagiannya. Nah, untuk mencapai 1/4, maka pizza yang dipotong menjadi 8 bagian ini diperlukan 2 bagian untuk mencapai dari 1 bagian pizza ke 2. Maksudnya seperti itu anak-anak. Ya, sehingga pizza yang dipotong menjadi 8 bagian ini itu nilainya 2/8. Nih, 2/8 itu sama atau senilai dengan 1/4. Itu untuk menyamai besarannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa juga kita lihat contoh pecahan senilai dari garis potong atau garis bilangan. Nah, di sini coba perhatikan garis potong pada pecahan 1/2. Lurus sampai ke bawah. Nih, 1/2. Pecahan 1/2 ini kalau kita lihat lurusannya, nah dia itu senilai dengan berapa nih anak-anak? 2/4. Lalu senilai lagi dengan berapa nih? Nah, di sini 3/6. Kalau kita lurusin lagi nih garis bilangannya, kira-kira setara dengan berapa?
Nah, 4/8. Jadi, kesimpulannya di sini, pecahan 1/2 sama besar dengan pecahan 2/4. Nah, pecahan 1/2 juga sama besar dengan pecahan 3/6. Nah, hal ini menunjukkan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, dan senilai pula dengan 4/8. Bisa juga ditulis seperti ini anak-anak. Ya, 1/2 senilai dengan 2/4 dan 3/6. Atau dapat pula ditulis dengan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Ya, selanjutnya adalah cara menentukan pecahan senilai. Bagaimana ya cara menentukan pecahan senilai? Yang pertama adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, contohnya ya, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 8/16. Kalian masih ingat pembilang yang mana dan penyebut yang mana? Ya, pembilang adalah bilangan yang atas nih, dan penyebut adalah bilangan yang di bawahnya. Oke, sekarang adalah dengan membagi pembilang dan penyebut katanya. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, contohnya gini, 8/16 itu senilai dengan berapa ya? Nah, karena ini adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut, maka kita pilih dulu pembaginya nih. Pembaginya mau bilangan berapa ya? Kira-kira bilangan yang bisa dua-duanya itu dibagi sama 8 dan 16. Bilangan berapa ayo? Ya, kita coba di sini bilangan 2. Kenapa bilangan 2 kita pilih? Karena bilangan 2 ini sama-sama bisa dibagi oleh bilangan 8 dan bilangan 16. Tinggal kita selesaikan deh. 8 dibagi 2 sama dengan 4, lalu 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi oleh bilangan 2. Selanjutnya, Ibu kasih contoh lagi, pembaginya itu 4. Nah, di sini kenapa kita pilih bilangan 4? Sama kayak tadi ya, Nak ya. Karena bilangan 4 ini sama-sama bisa dibagi oleh bilangan 8 dan bilangan 16. Kita selesaikan. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi oleh bilangan 4. Jadi 8/16 dia setara dengan 4/8, setara juga dengan 2/4. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 8/16. Gimana penyelesaiannya? Nah, kalau yang tadi itu dibagi, sekarang dikali, Nak. Ya, cari bilangan yang berapa aja boleh, tapi syaratnya adalah jika pembilang dikalikan bilangan itu, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan bilangan itu juga. Gitu. Contohnya Ibu ambil di sini adalah bilangan 2. 8 dikali 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan bilangan 2. Jadi harus sama ya, Nak ya, atas sama bawahnya. Gitu. Kita teruskan deh. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dikali oleh bilangan 2. Di sini bilangannya boleh berapa saja dikalikannya, kecuali bilangan 1 ya, Nak. Karena kalau bilangan 1, maka hasilnya akan kembali seperti ini. Gitu. Jadi usahakan cari bilangannya jangan bilangan 1 selain 1. Selanjutnya, nah Ibu kasih contoh lagi nih, Ibu mau mengalihkan dengan bilangan 3. Nah, sehingga 8 dikali 3 sama dengan 24, lalu 16 dikali 3 sama dengan 48. Jadi 8/16 ini senilai dengan 16/32.
dan senilai pula dengan 24/48. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya ya anak-anak. Jadi, 4/8, 2/4, 16/32, 24/48 itu senilai dengan 8/16. Atau dapat ditulis seperti ini, 8/16 sama dengan 4/8, sama dengan 2/4, sama dengan 16/32, dan sama dengan 24/48. Seperti ini anak-anak, bagaimana, mengerti? Nah, bagaimana penjelasan hari ini? Apakah sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, selanjutnya kita latihan ya nak. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum.